Halo, selamat pagi anak-anakku kelas Kandium. Apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit virus corona. Nah, anak-anakku, pada minggu lalu Pak D sudah menyampaikan materi tentang landasan untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Theo akan menyampaikan materi tentang Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau yang menyebut anak-anakmu sebagai alat pembawa damai. Bantulah kami untuk bekerja tanpa lelah untuk membangun keadilan agar perdamaian dapat terjalin. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, agar kami dapat mewartakan nilai-nilai kerajaan-Mu kepada setiap insan ciptaan yang Engkau cintai. Bantulah kami untuk membangun hidup masyarakat yang benar, harmonis, adil, dan damai. Kami mohonkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, beberapa saat setelah Paus Yohanes Paulus II wafat pada tanggal 2 April 2005 di kota Vatikan, hampir seluruh pemimpin negara dan tokoh agama menyampaikan ucapan duka citanya. Semuanya mengungkapkan rasa hormat atas kebijaksanaan, keteladanan, kebapaan dari pemimpin umat Katolik sedunia itu. Salah satu tokoh itu adalah Syekh Agung Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Syed Tantawi. Ia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Sri Paus Yohanes Paulus II, seraya mengenang bahwa pemimpin umat Katolik sedunia itu telah mewariskan prinsip-prinsip dasar dialog antar agama. Baginya, mendiang Sri Paus Paulus II telah meletakkan prinsip-prinsip dasar dialog antar agama yang merupakan warisan pemikiran berharga bagi perdamaian umat manusia. Pemimpin Universitas Islam tertua di dunia ini telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Sri Paus untuk upaya dialog antar Islam dan Kristen itu. Syekh memuji Sri Paus sebagai tokoh dunia yang ikhlas dan tabah memperjuangkan perdamaian antar umat beragama. Menurut Syekh, dunia membutuhkan keikhlasan dan kejujuran seorang pemimpin dalam memperjuangkan perdamaian dan kedamaian umat manusia. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, marilah kita menyimak atau membaca sebuah referensi cerita pengalaman hidup dari Mama Gisela Boroka. Semangat kasihnya tak terhingga. Saat berusia 10 tahun, Gisela Boroka sungguh terkesan membaca kisah Pastor Damian de Veuster, SSCC. Sejak itu, saya bertekad ingin mengikuti jejaknya, ungkapnya. Keinginan itu tak lekang seiring bergulirnya waktu. Tak kalah studi keperawatan di Westbeck, Jerman, Gisela bertekad dengan Isabella Diaz Gonzalez sebanyak itu kerap bertutur tentang kondisi para penderita kusta di Lembata Flores. Lalu keinginan berkarya di seberang lautan itu menyeruak di benaknya. Tahun 1958 sampai 1962, setelah menyelesaikan studi keperawatan, Gisela mendapat tugas melayani penderita kusta di Ethiopia. Setahun berselang, pada 28 Agustus 1963, impian Gisela melayani penderita kusta di Lembata mulai terwujud. Waktu itu, setiap hari selalu ada penderita kusta meminta obat kepada saya, kenangnya. Karena disisihkan oleh masyarakat, Gisela menampung mereka di sebuah pondok
yang terbuat dari bambu dan beratap rubla. Situasi di pondok itu sangat memprihatinkan. Banyak kutu busuk, tikus, dan nyamuk mengusik mereka. Tikus-tikus itu kerap menggigit kaki penderita kusta hingga darah pun berceceran. Karena sudah mati rasa, mereka tidak merasakannya, sambung wanita berusia 75 tahun itu. Pada tahun 1968, Gisela mendirikan rumah sakit lepra Damian di Lembata atas sokongan dana dari Jerman. Perlahan-lahan, penyakit kusta di wilayah itu bisa diatasi, sementara penderita kusta yang baru terjangkit segera diobati sehingga organ-organ tubuhnya tidak sampai cacat. Akhirnya, penyakit kusta di Lembata lenyap. Tahun 1980, Rumah Sakit Lepra Damian diserahkan kepada suster-suster CIJ. Tahun 1987, Uskup Kupang Monsinyur Gregorius Manterio SVD mengundang Gisela berkarya di Pulau Alor. Wanita yang memilih tetap melajang ini menyanggupinya. Saat pertama kali tiba di kampung kusta Benlelang, Kalabergi, Ibu Kabupaten Alor, keprihatinannya menyergapnya. Banyak di antara penderita kusta terlantar cacat. Dengan fisik demikian, mereka bisa memecah batu-batu besar di sungai dengan palu, ucapnya kagum. Tahun 1989, Gisela mendirikan rumah sakit kusta Padma di Alor. 2 tahun berselang, pemerintah mendirikan dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit Kusta Sitanala, Tangerang untuk mendukung karya Gisela. Seiring waktu, kusta beranjak dari Alor. Saya sungguh bahagia setiap kali melihat penderita kusta telah sembuh, ujarnya dengan mata berbinar. Kemudian Gisela yang akrab disapa Mama Putih ini membangun panti asuhan Damian di Alor. Dewasa ini ada 50 anak menghuni panti asuhan tersebut. Mama Gisela memiliki keterikatan iman dengan Santo Damian. Ia sangat menjunjung semangat kasih dan kebersamaan di panti asuhan itu. Ungkap penulis buku Gisela Boroka, hidupku kuabdikan bagi penderita lepra dan yatim piatu. Pastor Maghi Bria PR melalui surat elektronik kepada hidup. Gisela sungguh yakin Tuhan telah menata segenap langkahnya dengan begitu indah. Saya tidak berpikir untuk kembali ke Jerman karena tenaga saya masih dibutuhkan di Indonesia, kata wanita yang sejak 20 September 1996 telah menjadi warga negara Indonesia. Nah, pada tahun 1999 dan tahun 2003, Gisela memperoleh kesempatan mengunjungi Molokai. Ia melapak tilas karya-karya Damian. Masih ada beberapa mantan penderita kusta yang memilih tetap tinggal di Molokai. Lanjutnya, ketika mendengar Damian akan dikanonisasi menjadi santo, kebahagiaan Gisela meluap. Sejak dulu, saya telah menganggap Damian sebagai orang kudus, tegasnya. Saat ditemui di Jakarta, Senin 5 Oktober 2009. Dengan sukacita, ia mengungkapkan bahwa ia bersama sekelompok orang Jerman akan menghadiri kanonisasi Santo Damian yang dipimpin Paus Benediktus di Basilika Santo Petrus, Vatikan pada 11 Oktober 2009. Nah, anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah menyimak sebuah referensi cerita hidup dari Mama Gisela Boroka. Mama Gisela Boroka adalah seorang dengan jiwa kemanusiaan yang rela meninggalkan kampung halamannya di Jerman untuk melaksanakan karya karitatif atau kasih kepada sesamanya yang miskin, menderita, dan bahkan dipinggirkan karena penyakit yang mereka alami. Ia melawan diskriminasi terhadap para penderita lepra atau kusta itu dengan berbuat amal saleh. Dia berani berbuat jujur sesuai bisikan hati nuraninya, sehingga menciptakan kedamaian hati bagi para pasien kusta.
bahkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar, di mana ada Mama Putih atau panggilan populernya di Limbata. Di situ orang merasa damai dan gembira. Para pasien kusta juga merasakan diperlakukan secara adil, dan akhirnya ketika mereka sembuh, mereka dapat kembali hidup di tengah masyarakat yang sebelumnya selalu bersikap menjauh terhadap mereka. Apa yang dilakukan Mama Putih juga sama dilakukan oleh Mama Isabella yang juga dikenal dengan nama Mama Hitam. Keduanya bersinergi mewujudkan kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus bagi para orang sakit dan masyarakat pada umumnya. Meskipun mereka tidak menuntut penghargaan duniawi, tetapi akhirnya karya kemanusiaan yang mereka lakukan mendapat penghargaan baik oleh pemerintah Republik Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, tadi kita sudah menyimak sebuah cerita pengalaman hidup Mama Gisela Buruka. Nah, sekarang kita masuk pada ajaran kitab suci tentang Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Dari Markus 10 ayat 17 sampai 25. Silahkan buka kitab suci. Mari kita baca bersama. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, selain perikop Markus 10 ayat 17 sampai 25, sekarang kita baca perikop bacaan Injil Matius 23 ayat 1 sampai 15. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, "Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin,
karena hanya satu pimpinanmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedangkan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah menyimak dan membaca sebuah perikop Markus 10 ayat 17 sampai 25 dan perikop bacaan Injil Matius 23 ayat 1 sampai 15. Nah, sekarang marilah kita menyimak materi ajaran gereja yang berhubungan dengan kitab suci, perikop Markus 10 ayat 17 sampai 25 dan Matius 23 ayat 1 sampai 15. Yang pertama, uang atau harta dan kerajaan Allah. Uang, harta, dan kekayaan pasti mempunyai nilai, maka kita harus berusaha untuk memilikinya. Namun, kita yang harus menguasai harta, bukan harta yang menguasai kita. Uang, harta, dan kekayaan tidak boleh dimutlakkan sehingga menghalangi kita untuk mencapai nilai-nilai yang lebih luhur, yakni kerajaan Allah. Jika kita hanya terobsesi dengan bernafsu untuk mengutamakan kekayaan, maka kita sudah mengedewakan harta. Nafsu atau ambisi untuk mengumpulkan uang atau kekayaan agaknya bertentangan dengan usaha mencari kerajaan Allah. Betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, seperti halnya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Lihat Markus 10 ayat 25. Maksudnya, Yesus mendorong agar orang tidak terbengelu uang atau harta dan kekayaan. Yesus mendorong agar orang kaya memiliki semangat solidaritas terhadap orang miskin dan menderita, dan suka membantu mereka dengan kekayaannya. Yang dituntut oleh Yesus bukan hanya sekadar derma, melainkan usaha nyata dari orang kaya untuk membebaskan orang dari kemiskinan dan penderitaan. Nah, yang kedua adalah kekuasaan dan kerajaan Allah. Kekuasaan itu sangat bernilai, namun orang tidak boleh memutlakannya sehingga usaha kita membangun kerajaan Allah terhalang. Ada 2 cara yang sangat berbeda dalam mengerti dan melaksanakan kekuasaan. Yang satu adalah penguasaan, yang lain adalah pelayanan. Kekuasaan dalam kerajaan Allah tidak mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Kebanyakan pemimpin Yahudi atau imam-imam kepala, tua-tua, ahli kitab, dan orang Farisi kebanyakan adalah penindas. Kekuasaan sering membuat mereka menguasai dan menindas orang lain, terlebih yang lemah, dengan memanipulasi hukum Taurat. Yesus tidak menentang hukum Taurat sebagai hukum, tetapi Yesus menentang cara orang menggunakan hukum dan sikap mereka terhadap hukum. Para ahli kitab
dan orang-orang Farisi telah menjadikan hukum sebagai beban, padahal seharusnya merupakan pelayanan. Lihat Matius 23 ayat 4 dan Markus 2 ayat 27. Yesus juga menolak setiap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Menurut Yesus, hukum harus berciri pelayanan, belas kasih, dan cinta. Dalam kerajaan Allah, kekuasaan, wewenang, dan hukum melulu fungsional. Nah, yang ketiga adalah kehormatan atau gengsi dan kerajaan Allah. Kehormatan atau gengsi adalah nilai yang sangat dipertahankan orang. Gengsi dan kedudukan seiring dianggap lebih penting daripada segala sesuatu. Orang akan memilih bunuh diri atau berkelahi sampai mati daripada kehilangan gengsi atau harga dirinya. Kedudukan dan gengsi atau harga diri sering didasarkan pada keturunan, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan keutamaan. Akibat adanya gengsi dan kedudukan inilah masyarakat dapat terpecah-pecah di dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok yang memiliki status sosial tinggi dan ada kelompok yang memiliki status sosial rendah. Sebenarnya siapa saja yang begitu lekat pada gengsi dan harga diri tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang dicanangkan oleh Yesus. Yesus mengatakan, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Matius 18 ayat 1-4. Anak adalah perumpamaan mengenai kerendahan sebagai lawan dari kebesaran, status, gengsi, dan harga diri. Ini tidak berarti bahwa hanya orang-orang dalam kelas tertentu yang akan diterima dalam kerajaan Allah. Setiap orang dapat masuk ke dalamnya jika ia mau berubah dan menjadi seperti anak kecil. Menjadikan dirinya kecil seperti anak-anak kecil, kerajaan yang diwartakan dan dikehendaki oleh Yesus adalah suatu masyarakat yang tidak membeda-bedakan lebih rendah atau lebih tinggi. Setiap orang akan dicintai dan dihormati, bukan karena pendidikan, kekayaan, asal-usul, kekuasaan, status, keutamaan, atau keberhasilan-keberhasilan lainnya, tetapi karena ia adalah pribadi yang diciptakan Allah sebagai citranya. Nah, anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah menyimak sebuah referensi dari kisah perjalanan hidup Mama Gisela Boroka atau Mama Putih. Nah, selain itu tadi kita juga sudah menyimak materi tentang ajaran-ajaran gereja dan perikop-perikop dalam kitab suci. Nah, sekarang Pak Teo akan memberikan tugas untuk mengisi kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, jelaskan makna nilai-nilai keadilan menurut ajaran dalam kitab suci dan ajaran gereja. Yang kedua, jelaskan makna kejujuran menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Yang ketiga, sebutkan bentuk-bentuk ketidakjujuran. Dan yang terakhir, jelaskan bagaimana upaya menghayati kejujuran dalam hidup sehari-hari. Nah, silakan anak-anakku kerjakan keempat soal tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Kemudian setelah sudah selesai mengerjakan, bisa dikirim di Classroom form yang sudah Pak Theo berikan. Baik, anak-anakku kelas Kandium yang terkasih dalam Kristus, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Semoga kita semua dapat meneladani kisah Yesus Kristus dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian di masyarakat, gereja, maupun di sekolah. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini,
Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sabdamu yang mengingatkan kami tentang indahnya kerajaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami untuk menjadi anggota kerajaan-Mu lewat sakramen pembaptisan. Bapa, bantulah kami supaya dapat hidup sesuai dengan ajaran-Mu, agar dengan demikian kami dapat menjadi saksi yang hidup untuk mewartakan kasih Putramu Yesus Kristus. Bantulah kami ya Bapa, untuk taat kepada mereka yang telah Engkau pilih sebagai penerus para rasul-Mu, agar bersama-sama dengan mereka kami dapat turut mewartakan kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari dengan bersikap jujur, adil, benar, damai dengan sesama kami sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Putramu. Bapa, terimalah doa ini yang kami sampaikan dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini sudah selesai. Silahkan isi presensi di link yang sudah Pak Theo share. Batas presensi sampai jam 10. Kalau lebih dari jam 10 akan Pak Theo alfa atau tidak hadir. Terima kasih, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Berkah dalam.